Selamat datang pada tutorial desain web dengan Photoshop dan Dreamweaver. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita membuat desain web dengan menggunakan software Photoshop lalu dilanjutkan dengan editing pada software Dreamweaver. Untuk saat ini, saya sudah mempunyai sebuah desain web yang saya sudah buat sebelumnya. Nah, ini adalah desain web yang saya buat dengan menggunakan Adobe Photoshop. Secara keseluruhan, desain web yang harus kita buat di Photoshop adalah hanya berupa layout seperti ini, tanpa adanya isi atau teks yang nanti akan kita masukkan atau kita edit di dalam software Dreamweaver. Jadi pada intinya, di Photoshop kita hanya mendesain layout beserta mungkin judul dan sistem navigasinya. Nah, setelah kita jadi desain ini, kita akan membuat potongan-potongan gambar. Caranya, kita aktifkan dulu ruler untuk membuat atau menambahkan guide pada desain ini. Kita coba menggunakan guide. Nah, fungsi dari guide ini sebenarnya adalah untuk memotong gambar yang besar sehingga menjadi gambar yang terpotong-potong atau menjadi gambar yang lebih kecil ukurannya. Ini akan memudahkan untuk kita bila kita akan mengakses website ini, sehingga kita akan mudah atau cepat melihat tampilan dari website ini. Jadi, intinya dengan guide ini kita mempercepat time loading pada website. Nah, ada beberapa trik untuk membuat guide atau potongan-potongan ini, yaitu adalah pada tombol sebisa mungkin diusahakan tidak boleh terpotong. Lihat, saya sudah mempunyai sistem navigasi di bagian atas ini, dan saya tidak memotong sama sekali dari navigasinya. Saya hanya membentuk seperti demikian. Nah, fungsinya adalah agar gambar button atau gambar tombol tidak terpotong atau tidak terbelah menjadi dua, sehingga akan sedikit menyulitkan kita untuk menambahkan link. Saya coba akan perbesar tampilannya. Nah, kita akan lihat lebih detail lagi. Kita lihat guide saya tidak sama sekali menyentuh dari teksnya atau membagi tombol menjadi dua bagian atau lebih. Saya akan coba perbesar untuk lebih detail lagi. Nah, kita lihat ini. Fungsi dari guide ini adalah untuk membagi gambar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, setelah tombol sudah kita bagi dengan guide seperti ini, hal berikutnya adalah membagi pada bagian gambar yang lain. Seperti pada bagian sini. Ya. Kita lihat pada bagian judul, saya memotongnya menjadi bentuk seperti ini. Judul ini kita bisa menambahkan animasi pada software Adobe Flash. Nah, berikutnya adalah memotong pada bagian yang akan kita edit atau yang akan kita berikan teks. Jadi di sini dalam menentukan atau menempatkan guide, kita harus betul-betul memperhatikan dengan teliti pada bagian mana saja yang harus kita berikan guide. Seperti ini. Semakin banyak guide, hasilnya akan semakin bagus. Tetapi tidak menutup kemungkinan guide yang sedikit itu juga memberikan hasil yang bagus juga. Tergantung dari bagaimana kita membuat desain layout tersebut. Nah, lalu pada bagian kolom yang besar ini, saya akan coba menambahkan guide lagi pada bagian sini. Lalu pada bagian bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Saya akan coba lihat. Ya. Nah, ini adalah hasil akhir dengan menggunakan guide. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kita memflattenkan layer atau menjadikan satu layer yang sudah ada. Fungsinya adalah apabila kita membuat flatten, maka layar di sini akan menjadi satu
tidak lagi terpisah dalam beberapa layer. Saya akan coba memflattenkan. Kita lihat di sini sudah terlihat hanya ada satu layer di dalam desain kita ini. Nah, setelah itu kita membuat potongan-potongan dengan menggunakan tool yang bernama Slice Tool. Kita klik Slice Tool. Nah, lalu kita lihat pada bagian sini beberapa potongan sudah terpotong dengan angka potongan yang bisa terlihat di sini. Nah, supaya lebih banyak lagi yang kita bisa potong, kita klik Slice from Guide. Nah, kita lihat maka potongan-potongan gambar kecil ini sudah mempunyai nomor. Nah, setelah itu kita gunakan file dan kita pilih export for web. Nah, ini adalah tampilan export for web, ya, seperti ini. Nah, kita usahakan menggunakan format gambar JPEG karena kompresinya lebih bagus, ya. Lalu kita pilih JPEG-nya, saya coba pilih JPEG medium. Ini semata-mata untuk mempercepat time loading apabila sudah menjadi web. Lalu kita klik tombol save. Nah, di manakah kita akan menyimpan? Untuk sementara, saya gunakan folder My Document. Atau kalau kalian ingin lebih memastikan lagi, kalian harus membuat folder baru. Ini adalah untuk memastikan bahwa folder kalian nanti akan mudah dipindah-pindah. Saya akan coba tulis Photoshop Web. Nah, saya akan menyimpannya di folder yang baru ini, yang bernama Photoshop Web. Pada bagian file name, jangan lupa Anda menuliskan index. Ya, ini adalah nama standar bagi halaman depan sebuah website yang akan ditampilkan pertama kali. Lalu, pada bagian Save as Type, kalian bisa memilih HTML dan image. Lalu setting, kita menggunakan default setting. Nah, setelah itu, kita klik Save. Nah, ini sedang dalam proses penyimpanan. Apabila proses penyimpanan telah selesai, maka kita akan balik lagi ke dalam software Photoshop. Nah, setelah itu, software Photoshop ini boleh kita minimize. Nah, setelah kita minimize, kita bisa langsung membuka Dreamweaver. Saya menggunakan Macromedia Dreamweaver 8 dalam tutorial kali ini. Pada bagian Dreamweaver, kita langsung menggunakan Site, menu Site, lalu kita memilih New Site. Ini adalah langkah untuk menentukan root folder kita. Jadi, ini wajib dilakukan saat pertama kali kita akan membuat website. Di sini, saya akan mencoba menuliskan nama dari website saya. Saya tuliskan nama belanja. Lalu pada bagian ini, kalian bisa mengosongkan saja karena kita belum mempunyai atau belum menyewa server atau web hosting. Lalu setelah itu kalian klik tombol next. Lalu untuk pilihan ini kita pilih no, I don't want use server technology. Lalu kita klik next lagi, dan pada bagian dua pilihan di sini kita menggunakan yang direkomendasikan oleh Dreamweaver, edit local copies on my machine. Nah, pada bagian inilah yang penting, ya, di mana kita meletakkan root folder kita. Ya, kita tinggal klik tombol kuning atau tombol tanda folder di sini, lalu kita mengarah ke website yang sudah kita atau folder yang sudah kita buat di Photoshop tadi. Ya, lihat folder saya kasih nama tadi Photoshop Web. Saya klik saja. Nah, setelah itu kita klik tombol select. Nah, setelah itu kita klik next. Dan pada ini kita menggunakan pilihan none. Lalu saya klik next lagi. Lalu ini hanyalah semacam pemberitahuan secara ringkas hasil dari pilihan kita. Lalu kita pilih done. Ya.
Setelah selesai, pada bagian sebelah kanan di sini kita akan melihat folder atau path dari root folder kita, ya. Perhatikan, Photoshop Web sudah terlihat di situ. Nah, setelah itu kita akan coba melihat web yang sudah kita buat di Photoshop tadi. Lihat, di sini ada dua file, yaitu satu bernama index dan satu folder bernama image. Folder image ini akan secara otomatis terbuat apabila kita menggunakan Photoshop untuk mendesain halaman web. Kita coba klik 2 kali file index ini. Nah, inilah dari website yang sudah kita buat di dalam Photoshop. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk itu saya akan mencoba untuk mengedit beberapa bagian saja. Kita lihat, pada bagian sini terdapat bagian-bagian gambar yang sudah terpotong-potong. Kita bisa klik di sini, ya. Bagian gambar ini sudah terpotong-potong sehingga bisa kita edit atau kita tambahkan sebuah teks. Sebagai contoh, saya akan mencoba menghapus sel di bagian sini. Saya klik aja, lalu saya klik tombol delete. Nah, sel ini akan kosong, ya. Sel ini akan kosong. Lalu berikutnya di sebelahnya lagi saya akan klik tombol delete. Nah, sel ini juga kosong, ya. Lalu saya akan coba menggunakan teks. Saya masukkan sebuah teks di sini. Saya menuliskan kata halo. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa teks sudah bisa kita masukkan untuk mengganti dari image yang sudah kita delete tadi. Setelah itu, kita boleh melihat secara preview menggunakan browser yang ada di komputer kalian. Saya akan coba menggunakan browser Firefox. Ya. Hasil akhirnya adalah kita bisa melihat tulisan ini nanti di dalam browser yang sudah kita pilih tadi. Coba kita lihat dengan jelas. Di sini sudah ada tulisan halo yang sebagaimana saya tuliskan tadi. Jadi, kita mendesain web menggunakan Photoshop, kita cukup mengosongkan pada bagian konten atau pada bagian isi. Lalu kita akan mengisinya nanti di dalam software Dreamweaver. Nah, setelah selesai, kita bisa tutup browser ini. Nah, demikianlah tutorial kali ini.